Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat Ang Digital Sablon. Malam ini kebetulan kita lagi beranjang sana bersilaturahmi sekaligus lebaran ke rumahnya kediaman Kiai Ahmad Firdaus, Condet Batu Ampar. Nah, kebetulan memang dari lama kita nih sowan lah ke beliau ini. Kita anggap beliau ini guru kita semua yang sering kita komunikasi, kita ngobrol, tukar pikiran ataupun minta fatwa tentang apa saja dengan Kiai Firdaus. Nih, ini kebetulan di rumah beliau yang Masya Allah memang sudah banyak tampilannya para habaib, guru-guru yang alim ulama yang luar biasa, yang memang inilah ciri khas dari seorang ulama. Dan Kiai Firdaus ini memang di kalangan Condet dan mungkin di kalangan habaib ataupun ustadz wilayah Condet khususnya sangat dikenal dan dihormati karena memang faktor keilmuan. Karena kalau bicara keilmuan itu kan nggak bisa dibilang oh dia seorang ustadz oh begini, tapi memang keilmuan yang dikuasainya itu melebihi, ya kalau menurut saya dianggap di atas rata-rata lah. Nah, ini saya perkenalkan rekan-rekan dulu. Nah, di sini ada Mas Ferry, orang Budi Rahayu. Gimana Mas? Apa kabar? Baik Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ferry ya? Sehat. Nah, ini anggota tim veteran perang dulu Vietnam. Saud juga Bang Ihsan. Bang Ihsan, Halo, apa kabar? Sehat. Nah, ini semuanya ini jangan heran, ini tim besar semua. Tim besar yang memang khusus, tim khusus yang diterjuni, kalau bahasanya di air itu bisa jalan lah di air. Bukan di atas air, di air di jalan. Bisa aja Bang Yudi. Nah, ganteng-ganteng ya. Saya pengen tahu nih Kiai, mewakili Bang Aang juga ini mau nanya. Ya kan orang taunya halal bihalal. Halal bihalal. Nah, halal bil halal biasanya gitu. Nah, apa nih referensi antum mengenai halal bihalal ini? Jadi begini, halal bihalal ini tradisi yang ada, cuman ada di negeri kita. Gitu Jadi ya. kalimat halal bihalal ada cuma di negeri kita. Di negeri lain nggak ada. Kenapa dikatakan ini halal bihalal? Karena sebelum bulan Ramadan, Ya. sebelum bulan Ramadan nih, itu kita halal, boleh naikin bini kita. Oh. Nah, begitu masuk Ramadan, dilarang naikin bini kita, nggak boleh, Nah. nggak boleh naikin bini kita, Nah, ilmu haram. Nih, kalau kita naikin juga, kita kena kafarot, harus ngasih anak yatim sebanyak 60 anak yatim kita kasih makan. Tuh, makanya begitu selesai Ramadan, kita kembalikan halal bihalal. Yang halal kembali ke yang halal, yang haram kembali yang haram. Kenapa? Pada saat bulan Ramadan, yang halal Allah bikin haram. Kenapa ada di Indonesia? Karena ulama Indonesia cerdas-cerdas, beda. Bukan yang lain arti nggak cerdas, jauh lebih cerdas bangsa kita. Sampai ada halal bihalal di negeri lain nggak ada. Itu. Nah, halal bihalal ini termasuknya perintah. Karena halal bihalal ini menyangkut silaturahim. Kalau bahasa kita, silaturahminya kemana? Ke rumah ustadz gitu ya. Nah, silaturahim ini termasuk bagian dari iman loh. Oh, itu Kiai. Iya, karena begini, kata-kata Nabi nih, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada hari akhir, fal yasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim di antara kamu. Ini termasuk ini silaturahim kita. Nah, faedah dari silaturahim yang pertama nih Ang nih, kalau orang usaha, Allah tambahkan keberkahan usahanya. Tuh. Masya Allah, gitu Kiai. Yang pertama. Yang kedua, Allah tambahkan umurnya dalam kebaikan. Tuh. Yang ketiga, tentunya kalau mati maunya masuk surga. Begitu. Nah, orang yang silaturahim, jika dia meninggal, pasti hak akan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu Oh, gitu ya. Nah, itu yang kayak bilang katanya kalau mau kalau di sebelum masuk Ramadan kan halal tuh. Nah, yang halal. Ini ke istri. Halal, boleh kita naikin bini siang. Nah, itu kalau yang mau pas masuk Ramadan kan haram. Haram, nggak boleh naikin Nah, bini. itu kalau misalkan terjadinya malam hari gimana? Kalau malam hari boleh, kan malam hari kita nggak puasa. Nah, makanya kalau menaikin bini malam kalau bulan Ramadan, kalau siang kena kafarot. Nah, biar supaya kita bisa naik siang, itu adanya halal bihalal. Tuh, ulama mengerti, ulama kita. Kadang-kadang orang nggak paham juga Kiai. Kadang-kadang nggak paham halal bihalal apaan sih? Iya.
Kok kenapa nggak Itu dasar halal dasar. biharam, nggak atau haram bihalal? Enggak, karena yang haram tetap haram, yang halal tetap haram. Tapi tatkala masuk bulan Ramadan ada sesuatu yang halal, Allah haramkan di situ. Contohnya itu tadi kayak naik, nggak boleh pagi siang-siang karena puasa. Gini, kita wajibnya bermaaf-maafan karena ada permintaan daripada malaikat, minta sama Nabi, ya Rasul, tolong kau aminkan. Sampai 3 kali amin. Jadi rupanya ada umatnya Nabi yang dosanya nggak dihapusin. Yang pertama ini seorang wanita yang kagak taat kepada suaminya. Ini dosanya nggak diampunin. Nah kalau istri kita nih, dia belum minta maaf, maafin buru-buru, kesian. Kenapa? Itu bagian dari kita. Ajarin bagaimana cara minta sama suami. Kenapa? Seorang istri yang pertama harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Tuh. Terus ada juga yang Allah nggak maafin, orang yang kualat sama orang tuanya. Di situ kata Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah aku, kata Allah. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu. Wa la tusyriku bihi, jangan kau menyekutuai aku dengan sesuatu apapun. Kita suka nyekutuin nih, suka datang ke dukun segala macam. Walaupun kita sudah menjalankan 5 waktu, kalau kita nggak berbuat ihsan kepada orang tua, karena wabil ihsan. Jadi kita harus berbuat baik wali walidayah kepada kedua orang tua kita. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil ihsani wabil walidaini ihsana. Tuh. Jadi kita harus berbaik kepada kedua orang tua walaupun kita buayangnya hebat banget, nggak bakti kepada kedua orang tua, nggak diampunin. Tuh. Terus yang ketiga nih ada kaitannya dengan silaturahim. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang Allah nggak ampunin, Allah nggak suciin, Allah nggak berikan kefitrahan jika dia tidak memberikan maaf kepada kawannya atau dia minta maaf kepada kawannya. Ini berbahaya. Ini mungkin nanti golongan wah bahaya banget, dosanya habis. Apa kebaikannya habis, diminta sama orang yang pernah kita dosain, kita zolimin selama masih hidup. Itu sangat berbahaya. Ada satu riwayat sampai mengatakan Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Masya Allah, nyampe Allah. Juga ini. Marhaban. Saya tanya dulu nih, Bang Coy sehat ya? Ini orangnya nih, Bang Coy ini namanya Bang Coy itu. Jadi tadi ayatnya kita lempengin. Ya, ayatnya kita lempengin tadi apa tadi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tuh. Jadi kita walaupun kita sudah sholat, kita sudah segala macam, kita nggak mensyukurkan Allah, dan kita wajib hukumnya berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita udah meninggal gimana? Gampang, tinggal doain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kita termasuk anak yang bakti kepada orang tua. Sekalipun waktu masih hidup kita ngelawan, udah meninggal kita doain. Sekali-sekali datang dan ziarah ke kuburan orang kita, koretin, rapiin. Dia girang banget tuh. Gitu. Nah kalau memang ada orang ini izin kayak, kalau memang ada orang yang selama ini nggak pernah apa ya, maksudnya nggak pernah gengsi lah bicara untuk saling memaafkan, tiba-tiba Allah kasih mungkin hidayah atau mungkin ngebuka hatinya bermaafan, itu apa? Ada nggak tuh namanya pahala atau apa yang dijanjikan sama Allah untuk hal itu? Semenjak jika dia tangannya bermusafahah, di sini ada urat namanya urat rahim, urat kasih sayang. Itu lebur semua dosanya tatkala dia ucap maafin gue. Itu langsung dosanya berguguran seperti berguguran air wudhu. Tuh. Jadi hikmahnya silaturahim itu luar biasa. Kita bisa musafahah, dijamin akan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apalagi kalau kita suka baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dijelasin tuh Ma'agim tuh. Jadi nggak ada yang bisa nyakitin kita, baik penduduk langit atau bumi. Kalau kita baca itu tuh, insya Allah. Bulan Sa'ban disebutnya kalau kata orang kampung bulan roah. Roah ini bahasa kampung, artinya ruh. Ruh ini an-nafs yang disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
irji'i ila rabbiki, kembalikah ke Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keridoan. Nah, mereka ahli kubur itu ahli ruh. Mereka sebelum masuknya bulan Ramadan, di bulan Sa'ban itu mereka menunggu doa dari anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Sangat menunggu. Padahal ucapan itu cuma yang dia mohonkan apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini terlepas dari percaya atau tidak percaya, itu adanya. Kenapa? Itu kalau orang yang tahu, ahli mukasyafah, itu orang yang ahli kubur, itu seperti kayak orang lagi nunggu sembako, antri, nunggu doa. Bahkan ada yang mengucap, itu ahli kubur, ahli ruh, dia minta, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tuhan nyaut, ngapa lu manggil-manggil gua? Jadikanlah semua hari-hari Jumat, aku nggak tahan. Ada apa dengan hari Jumat? Didoakan gitu. Nah, rupanya hari Jumat ini seluruh dunia, para khutbah, para khotib mengucapkan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kalau itu nggak diucapin mau khutbah, nggak sah khutbahnya. Itu termasuk rukun khutbah yang kelima. Artinya doa itu sampai kepadanya. Karena kita nggak ngalamin mati, ya kita percaya dengan dalil-dalil yang disampaikan Rasul. Jadi mereka itu kalau masuk bulan Ramadan, mereka menunggu hadiah dari kita. Nah, terus gini kayak ini kan teman-teman nih semua punya usaha, mobil khusus nih. Di sini Bang Ihsan punya Sultan ya, Tansu itu sahabat Aang Digital. Tansu itu adalah Aang apa sih? Ketan susu. Nah, tuh alhamdulillah doain tuh kayak itu biar maju juga. Mobil khusus juga tuh Bang Aang nih. Ini yang punya Aang Digital Sablon nih. Ya, YouTube-nya tuh jangan lupa tuh teman-teman tuh. Ini usahanya luar biasa juga nih. Dari mulai hal kecil segala macam selalu dicoba. Dan mudah-mudahan doain juga nih biar jadi gede kayak ini. Hasil sukses dah. Amin. Ada Bang Coy juga nih sahabat kita yang alhamdulillah orangnya diem kalem, katanya makan habis nambah 2 piring gitu kan. Yang paling ganteng dia nih gitu. Distro. Oh, distro. Sama rumah makan. Rumah makan. Nah, luar biasa kan tuh sahabat Aang Digital. Nah, terus ada Mas Ferry juga yang memang ya alhamdulillah beliau ini sekarang dengar informasi terakhir udah naik jabatan nih. Amin. Kan luar biasa tuh, makanya berkah ini silaturahmi juga kayak ya. Ya, khususnya buat teman-teman semua nih, jangan sampai hal-hal kayak begini kita tinggalin kayak ini walaupun jauh di mata namun dekat di hati. Gitu. Ada yang tanya lagi nggak teman-teman nih? Coy. Ayo coy. Nih Bang Coy, kita tambahin dah. Enggak, kita tambahin. Karena semuanya bergerak di bidang usaha ya. Usaha ini gagal itu adalah sukses yang tertunda. Alamat sukses itu berkah. Ya. Kalau mau berkah gampang. Misalkan, kita nggak usah ngitung yang gede-gede dulu. Urusan yang kecil-kecil dulu nih. Karena yang kecil-kecil kita beresin, insya Allah yang gede kena. Contoh misalkan, gue gimana mau bayar zakat ya? Zakat itu ada nisabnya. Kita punya emas 80 gram atau lebih, baru kena zakat. Kena zakat. Nah, itu kita dapat duit, kita keluarin di 0,5%, kita janji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirkanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang lain. Kita janji sama Allah, punya komitmen, ya Allah, kalau aku punya untung, aku kasih buatmu 2,5%. Tulis sendiri, nggak ada saksi, tulis sendiri. Saksinya kita sama Allah, tulis. Gua mau kasih 2,5% buat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa kita dah itu ya. Bahasa kita. Alamat Allah tahu nggak? Alamat Allah. Masjid tuh alamatnya. Punya duit 100.000 keluarin 2,5% berapa? Kebanyakan. 2.500. Kalau 25% berarti 25.000. 2,5%. Berarti cuma ada duit. Kalau punya 100.000. 2.500. Hah? 2.500 sampai 250? 2.500. 2.500. Simpan, masukin ke masjid. Ya Allah, aku lunasi janjiku. Hah? Maksud dirapel gimana? Enggak apa-apa. Mau per hari, mau per bulan, mau per tahun silakan, nggak ada saksi, saksinya cuma Allah. Kalau setahun, gue punya duit berapa nih? Keluar 2,5%.
Ini kalau dilaksanakan, Allah nggak pernah bohong. Allah maha kaya loh. Yang suka bohong kita. Makanya anak ambil biar supaya nggak pakai bohong. Karena kita bohong kan suka nggak berasa. Suka lupa kalau kita bohong. Kalau tiap hari nggak bisa bohong. Kapan mau bohong? Ang berapa duit? Kata bini, sehari dapat pego bini katanya. Sini 2,5%. Digentak sama bini, kan takut sama bini kan? Nggak ada yang berani sama bini. Iya nggak? 2,5%. Lemparin ke masjid. 1 tahun ente hitung. Yang kagak ada jadi ada. Nah kalau itu udah berhasil, udah nyata, take it. Jangan 2,5%, 3%. Jawabannya pasti yang kagak ada jadi ada. Terus naik dikit-dikit, jangan langsung 5%, jangan. Buktiin dulu. Kalau itu dibuktiin, insya Allah. Itu ilmu tuh. Itu berarti di bidang kita usaha ya. Bidang usaha. Pendapatan kita ada misalkan 100.000 atau Iya. kita harus sisihkan tiap harinya. Iya. Udah langsung ke masjid. Kalau kita lihat ada orang susah depan mata kita nih, udah jelas banget. Ya Allah, aku alin kemari. Kata Allah, yes. Oh gitu deh. Ini mata kan mata nggak bisa dibohongin biasanya. Pandang pertama itu tepat biasanya. Lihat ada orang susah, kasih bener-bener. Zakat mal itu apa keuntungan itu dengan kita seperti itu? Zakat mal itu sudah dari ketentuan dari Rasul. Jika zakat mal itu ada nisabnya. Ada nisabnya. Kita kalau kita hitung duit kita sampai mencapai 80 gram lebih, kita keluarin tuh 2,5%. Bukan zakat fitrah, namanya zakat mal. Itu kita ngeluarinnya sampai setahun. Jadi bulan Syawal, bulan sempat, boleh nanti bulan-bulan yang lain, yang penting 1 tahun. Kalau udah 1 tahun kita belum bayarin, berarti kita nggak bayar zakat mal. Jadi hak zakat mal itu hak prerogatif. Wah itu bagus. Ya, itu yang penting itu pemahaman itu kayak kadang apa ya, kita nih berasanya ngegampangin kalau soal bayar zakat itu ya, kewajiban kita nih ya. Itu kita nggak keluarin 2,5% tadi, nanti gampang lah, kayak 100.000 kan itu kan kecil, 200 kan gampang lah, ntar aja kan begitu. Padahal kalau dihitung itu kan memang tuh udah janji ya, janji kita ya, dan memang haknya Allah. Emang beda banget ini, sebetulnya adab kita udah bergeser dari orang dulu. Orang dulu itu dia nggak pernah berasa bayar zakat, tapi dia bayar. No, lo sehari masak berapa liter? Seliter. Dia raup aja seliter tuh, dikasih amal jariah. Makanya orang dulu apik-apik, anaknya jadi insinyur, ya nggak? Jadi ustadz, jadi dosen, jadi segala macem. Nah sekarang hidup udah lebih enak. Bapaknya udah dosen, bapaknya ustadz, anaknya bangor. Lupa tuh yang begitu-begitu. Gitu. Nah kita dah pung belum jadi orang hebat, kita urusin yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil kita peduli, kita urusin, insya Allah nanti yang gede Allah kasih. Gitu. Yang penting jangan berhenti, al-harkat barakah. Kalau kita bergerak, insya Allah ada keberkahan. Tapi lama-lama kan jadi bukit usaha. Kayak tadi yang saya sebutin, kayak masing-masing mereka punya usaha yang lagi dirintis. Ya mungkin sebagian orang saat ini kondisi pandemi ya, bahasanya kan pada tidur lah gitu, tapi mereka masih bisa bertahan. Ya, terobosan lah, wabil khusus untuk Bang Aang nih. Dari sablon masih jalan dia kayaknya ya kan, terus kerja juga. Nah sekarang dia mencoba, sebenarnya bukan menjadi peruntungan, tapi belajar kata dia. Belajar untuk bikin YouTube sebagai YouTuber. Oh YouTuber. Oh ini berarti lagi YouTuber nih. Oh Masya Allah, berarti ntar kita ditonton orang nih. Masya Allah ya khair. Makanya ini yang sebagai pembeda. Kadang-kadang kan banyak orang bikin konten itu tujuannya macam-macam. Di sini ini pembeda, yang artinya barangkali malam ini ada tambahan ilmu buat kita, walaupun sedikit, mungkin insya Allah jadi manfaat. Bukan begitu kayak ya? Betul. Tolong makanya nanti di like, subscribe, juga share, komennya, like-nya juga. Terus termasuk bunyi loncengnya jangan lupa tuh. Ya Bang Ang ya. Nah, mudah-mudahan kalau memang nanti bagus diterima, terus kita bikin yang terbaik. Kenapa? Hal kecil gini kalau kita ingatkan pada teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat YouTube semuanya, nanti akan jadi satu hal yang mungkin ya manfaatnya luar biasa lah untuk kita semua deh. Yang artinya ya tadi kita nggak tahu jadi tahu. Ini yang bermanfaat. Seperti tadi pesan dari Kiai Firdaus seperti itu juga. Barangkali itu aja. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang juga tuh.
luar biasa. Mungkin sedikit Al-Fatihah atau apa buat kita semua sehat. Iya, iya. Jadi Al-Fatihahnya multi. Al-Fatihah bil qabul, anallaha yaqbalu wa yataqabbal minal jami' ala hadzin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la takshif lanal hal warzuqna min rizqikal halal waqfina syarra ma ta'ti bihal ayyam wal layal. Allahumma nazzih qulubana min at-ta'alluqi mimman dunak waj'alna mimman tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina kullihim wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum barikillahumma lana fi jam'i kasbina wa hullal asri ya yuhil al-makhat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gobul. Terima kasih untuk sahabat Digital Sablon. Sekali lagi jangan lupa nih, ini tayangan-tayangan kayak gini tayangan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi suatu hal yang luar biasa buat teman-teman yang tadi nggak tahu jadi tahu kan gitu. Mudah-mudahan juga buat kita semua kebaikannya kembali kepada kita semua. Dan saya ingat kepada teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, juga share. Dan jangan terakhir nih jangan lupa nih bunyiin tuh loncengnya terus-terusan. Kenapa? Yang ilmu seperti ini memang harus kita tonton terus ya. Barangkali itu saja kabar saya dari Yudit Condet dan juga mewakili teman-teman dari tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.